Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Tesalonika dengan ini channel 24034. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-8 tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmerka Putra SM SIC CGNR CSRS sebagai dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama di sini kita masuk ke pokok pembahasan, yakni yang pertama ada pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang kedua ada asas dan tujuan hukumnya, yang ketiga ada perjanjian yang dilarang, yang keempat ada peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia. Baiklah, sebelum kita mengenal itu hukum anti monopoli, kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian monopoli berkaitan erat dengan istilah praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal 1 butir 2 UU anti monopoli. Salah satu butir 6 UU anti monopoli memberikan pengertian bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, di sini kita masuk ke asas dan tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Asasnya yakni pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dalam memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dan tujuannya di sini ada yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan dan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Terus ada yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Nah, di hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu ada perjanjian yang dilarang. Yang pertama itu ada kartel, yakni kesepakatan mengatur harga, produksi atau wilayah pasar. Yang kedua ada penetapan harga atau price fixing. Yang ketiga ada pembagian wilayah pasar. Yang keempat ada boycott atau menolak bekerjasama dengan pihak tertentu. Yang kelima ada persekutuan tender, yang keenam ada perjanjian tertutup atau eksklusif dealing, yang keenam ada oligopoli atau monopoli yang merugikan persaingan. Nah, di balik hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu ada peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Kepres nomor 75 tahun 1999 dan diberi nama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Berdasarkan Kepres tersebut, penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun dengan demikian tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri atau PN dan Mahkamah Agung juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberikan wewenang untuk menangani keberatan terhadap keputusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah inkrek. Sementara MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut. Lebih lanjut, sebagai sebuah lembaga yang independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutusi perkara. Nah, tugas dan wewenang KPPU itu menurut pasal 35 UU anti monopoli menentukan bahwa tugas-tugas KPPU adalah yang pertama itu ada melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap penilaian kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir ada melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha. Baiklah, terus kita lanjut ke wewenang KPPU dalam melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU anti monopoli atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap keputusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subjektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan UU anti monopoli yang tercantum dalam pasal 3 huruf A UU anti monopoli, yakni untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baiklah, kita masuk kesimpulan. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha memiliki peranan penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan seimbang. Adanya aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, kartel, penetapan harga, dan serta tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil. Dalam persaingan yang sehat, setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas produk, efisiensi, dan inovasi. Baiklah, itu saja sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.